pick heroes-nya juga nih Om Wawa. Apakah impact dari Rom Mage ini akan lebih efektif di game kali ini? Iya. Bisa ya, bisa enggak sih ya. Masih depends juga bagaimana untuk kerja sama mereka pastinya. Karena mereka butuh untuk main range ya. Nah ini early, Oke, predikan gagal dari Albert. Iya. Nampaknya di depan sana bakal coba dipaksa oleh pasukan tim Geekfam untuk sosok dari Makic ini mendapatkan jungler mereka dengan lebih cepat dibanding di game yang pertama. Yap. Dan kayak ini hero-hero yang lompat-lompat nih ya Om. Tiga. Kan kerugian untuk para pasukan dari tim EVOS. Dan mungkin aku sempat melihat ini dimana kalau One menggunakan sosok Inspire di early, itu akan berat untuk dia di arah laning phase-nya. Tapi langsung ya, 4 tough boot dipersiapkan oleh EVOS. Itu langsung tuh jadinya bareng-bareng juga. Tarcosin jadi, Cici jadi tuh tough boot lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke, tapi tabrakan ke arah top lane ya. Zeltron sebagai yang memegang damage di early-nya, justru yang memang udah mulai jadi target dari EVOS. Dengan kondisi menuju ke arah turtle yang berikutnya membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka mencoba membalaskan kembali keadaan. Diangkat dengan tsunami, lihat Pallet Requiem. Bahkan tidak ada kesempatan untuk sosok seorang Makic bernapas sedikit pun. Menangkap sosok dari Arlott. Kali ini Combs masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Gak ada nafas itu Makic. Bener-bener sensisinya. Kata lama sudah kembali lagi. Makic terejam-ejam. Waduh. Iya, tapi menurutku memang mereka ingin romernya yang punya damage. Oke, Purify telah dipaksa, ada bakat solo kill by Albert the Baby Alien atas a boy. Yang udah gak jadi a main, bahkan bisa aku bilang, sorry to say, a boy become a kids. Iya, ini nggak bisa. Tronnya juga nggak punya space kayak tadi di game yang pertama. Bener-bener dipegangin semuanya dan dominasi kembali diperlihatkan oleh EVOS. Rondel? Oke, Rondel sengaja memaksa di depan sana. Flicker for defensive, Wow. kesepekan berhasil memancing dan itu dia. Following up damage yang diberikan oleh seorang Paluski gagal untuk mendapatkan poin kill apapun. Meanwhile dengan Makic di depan sana, Albert terperangkap dan Pallet Requiem for defensive. Agar tidak terisap membuat para pasukan dari tim Dari Astral Sphere, jarak jauh yang on point juga. Tapi apa yang dilakukan sama Geekfam ini masih belum impact sejauh ini. Belum ada objektif lagi yang bisa mereka ambil dari manapun. Point kill juga belum bertambah. Ya, karena mungkin ada pergeseran ya. Kayak kita biasanya melihat kan yang menjadi crowd control yang dipegang dengan event banyak banget. Purify nggak mampu ini. Ya, satu tsunami slam itu gak usah disambut dengan ya apapun. Kayak kita tahu Violet Requiem selalu ready kan di bawah sana. Tinggal diangkat sekali saja. Special migration bisa disimpan untuk mengejar yang lain nanti. Masalahnya udah terlalu terburu-buru kan Ul. Mereka ngebuka ke arah Rom yang Novaria ya. Tapi kalau menurut gua ada satu hero lagi bisa gagalin mereka sebenarnya. Dan itu ada di Digi. Bayangkan kalau ada Digi di sana. Waduh, strong banget. Itu hero-hero Baloi juga kan. Hero Baloi masalahnya. Iya. Tapi tanpa adanya Purify untuk Baloiski dari tadi juga jadi target. Tsunami Slam lagi. Dan bahkan itu dia membuat Makic gak bisa bernafas sama sekali. Dan this is Captain Erlan speaking. Gunung hati-hati jangan rapet. Banyak ya crowd control dari EVOS. Wah! Coba dipasang. Tsunami Slam dikeluarkan dan menuju ke arah Ghost. Mencoba untuk bertahan dengan Badu Slam. Tapi nampaknya gak bisa bertahan di depan sana Erlan. Bahkan coba untuk dipukul mundur dengan Sakaratul Maut. Untungnya bisa ada Ampoy dan Palenski. Tembakan Astral Meteor berhasil membuat Ki hanya pulang dengan nama. Ya tapi walaupun Ki-nya tumbang, ini juga sure. Ini Dan mereka bisa end the game sih kalau mereka menabrak dengan rapi ya. Iya, dan apalagi dari tadi Geekfam kita lihat juga mereka rapat semua kan. Dan itu akan semakin memudahkan nantinya targeting untuk Tidal Strike dan juga Special Migration. Atau EVOS tidak akan menunggu, mereka bisa coba untuk tabrak kembali. Yang ada aksi gila sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Kalau misalnya Ki memaksa masuk sama pakai flicker lagi kayak tadi. Tapi yang nemenin siapa? Rondel. Bayangin berapa banyak Purify yang udah harus ke trigger. Dan Albert tinggal langsung masuk. Oh, ini bahkan Boy juga lah ya untuk bisa ngebantu clear dengan cepat Om. masih bisa, kalau bisa bicara clear ya bisa. Ya, sedikit pancingan ya dari Tidal Strike. Tapi bukan itu pilihan utamanya Om. Pilihan utama mereka main course yang ada di arah tengah. Dan lihat Rondel di depan sana bakal coba untuk memasang menuju ke arah belakang. Shutdown Albert out of nowhere. Dengan kombinasi damage yang terlalu besar membuat Albert tertiktok di depan sana. Membawa para pasukan dari tim Geekfam masih bertahan. Dengan ada Vanus Slash for nothing. Maksa lebih dalam lagi tapi tanpa adanya damage. Membuat para pasukan dari tim Geekfam kali ini tidak cukup untuk bisa menghantam EVOS balik. Albert dengan damage Tuhan Geekfam masih bisa menanggulangi Lord yang mereka harus hadapi. Ya, sebuah instant yang langsung terjadi tadi ya. Gak expect tuh dia. Ya, expect langsung Albert langsung tumbang. Literally nggak ngapa-ngapain juga.
Ya, dengan 4 pemain yang tersedia untuk EVOS lagi nih ya, ini tempo agak sedikit lebih pelan dan EVOS mereka harus mengatur jalur serangan mereka. Kalau benar-benar harus main polosan lewat depan, mereka harus bisa menangkap mungkin core hero dari Geekfam. Oke, perbedaan gold juga masih terasa sebenarnya. Satu momen belum cukup untuk membuat dari Geekfam bisa mendapatkan titik balik mereka. Comeback belum terlihat, walaupun gold itu belum momen yang harus bisa diciptakan sama Geekfam nantinya. Mungkin 1-2 kali defense kalau memang mereka bisa defense duluan ya. Baru nanti ada titik untuk bisa melakukan comeback juga ya. Dan bahkan Astral Sphere sebenarnya sudah mulai cukup berasa nih. Ya, karena memang dari segi itemization-nya juga udah mulai mumpuni ya. Holy lagi. Mau One The Way Holy ya setelah Genius dan juga Lightning Transient. Ya, ini yang mungkin kita tadi bahas di game sebelumnya. Ada baiknya memang Novaria itu dibuat burst. Dan jangan sampai ada 2 glowing one lagi kayak tadi gitu loh. Wah. Jadi mubazir damage-nya. Holy Crystal-nya selesai. Waduh, Akan sakit semakin mengerikan lagi Ambil. dengan Inspire, tapi Baloiski lagi-lagi menjadi satu last hit yang luar biasa ya. Oke, di depan sana Gold, Tsunami Slam akan diberi masa, Palong yang damage bahkan last Palong yang terbakar, lihat! Hilang begitu saja, instant kill! Membuat para pasukan dari tim Evos lebih fokus ke base, mereka nggak boleh apa terjadi dari yang lain, Wheel of Nature dibuka dan banget, ini bencana! Evos berhasil mengawuran, menunjukkan taringnya, mencabik-cabik Geekfam 2-0 tanpa balas. Yap, dengan menggunakan Romage ternyata belum menjadi sebuah jawaban pasti bagaimana Geek bisa bangkit. Terperosok di posisi ke-8 dan harusnya masih belum berubah. Tapi EVOS, mereka mematahkan adanya reverse sweep yang sering mereka alami. Ya, walaupun tidak secepat tadi ya, tapi tetap ini dari EVOS mereka memberikan dominasi yang begitu mengerikan juga. Dan berbeda mungkin kalau ngelihat dari Baloiski dengan Mage Rom-nya di tangan Novaria, tidak ada. Atau damage yang nggak terduga sama Evos. Keluar dari kandang nggak bisa. Iya benar, mereka harus jaga benar-benar ada di area dalam sehingga ya ini membuat pemain EVOS sangat bebas untuk berada di sekitar game kedua bisa dimenangkan EVOS ya. Takutnya kalau dibawa ke game yang ketiga kan bisa tragedi itu bisa ada. Dan terjadi lagi gitu ya. Dan terjadi Tapi akhirnya kan tadi Budi juga bilang